Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, saya Dwi Adinda Soliha dengan NIM 2106031110071. Di sini saya akan menjelaskan tentang analisis kandungan vitamin E pada bahan pangan untuk memenuhi tugas perkuliahan dari kimia analisis bahan pangan dan industri. Oke. Isi atau konten yang akan saya bawakan pada presentasi kali ini yaitu yang pertama ada definisi vitamin E, yang kedua ada sifat fisika vitamin E dan sifat kimia dari vitamin E, yang ketiga ada metode analisis vitamin E pada bahan pangan, yang keempat yaitu metode analisis vitamin E menggunakan spektrofotometer UV vis, yang kelima ada metode analisis vitamin E menggunakan HPLC atau High Performance Liquid Chromatography. Nah, untuk yang pertama yaitu definisi vitamin E. Apa sih vitamin E itu? Jadi, vitamin E merupakan vitamin yang larut dalam lemak. Vitamin E merupakan istilah yang menunjukkan kelompok senyawa trienol, di mana senyawa yang paling aktif dari kelompok ini adalah alfa-tokoferol. Nah, vitamin E ini memiliki banyak manfaat, diantaranya sebagai antioksidan, menjaga kesehatan kulit, dan menjaga sistem kekebalan tubuh, menjaga degenerasi saraf penglihatan, serta dapat mencegah kerusakan sel-sel saraf. Vitamin E dapat ditemukan pada kacang-kacangan, biji-bijian, minyak nabati seperti minyak zaitun dan minyak kanola, sayuran berdaun hijau, dan sereal yang diperkaya dengan vitamin E. Nah, untuk next, kita akan membahas sifat fisika kimia vitamin E. Jadi, vitamin E itu berbentuk berupa minyak yang tidak dapat dikristalkan serta memiliki viskositas tinggi. Nah, dia juga tidak larut dalam air, tetapi larut dalam lemak dan zat larut dalam lemak atau larut dalam minyak. Titik didih dari vitamin E yaitu pada rentang 200 hingga 220 derajat Celcius. Nah, vitamin E ini stabil terhadap suhu alkali dan asam. Nah, kemudian apa aja sih metode analisis kandungan vitamin E pada bahan pangan? Jadi, vitamin E itu dapat dianalisis dengan metode konvensional dan metode modern. Nah, metode konvensional itu berbasis pada analisis kalometri dan teknik kromatografi lapis tipis atau KLT. Nah, untuk teknik modernnya itu dapat digunakan dengan menggunakan metode GC, gas kromatografi atau HPLC, High Performance Liquid Chromatography, dan spektrofotometer UV vis. Nah, untuk presentasi saya kali ini, saya akan menjelaskan analisis kandungan vitamin E menggunakan spektrofotometer UV vis. Nah, analisis kandungan vitamin E untuk menggunakan spektrofotometer UV vis ini termasuk analisis kualitatif kuantitatif karena dapat mendeteksi kandungan vitamin E serta dapat mengetahui kadar vitamin E pada suatu sampel bahan pangan. Nah, menurut penelitian yang saya baca dari penelitian Mubarak DKK 2017 menjelaskan bahwasanya analisis vitamin E pada daun kelor menggunakan UV vis itu terdiri dari 5 tahap. Yang pertama ada tahap preparasi sampel, yang kedua ada ekstraksi sampel, yang ketiga ada pembuatan larutan standar alfa-tokoferol, dan yang keempat ada penentuan panjang gelombang maksimum, yang kelima ada penetapan kadar alfa-tokoferol. Nah, untuk tahap analisis vitamin E menggunakan spektrofotometer UV vis diawali dengan tahap preparasi sampel. Jadi, pada tahap preparasi sampel, daun kelor yang akan dianalisis vitamin E-nya itu dicuci hingga bersih, kemudian dihaluskan menggunakan blender. Kemudian pada tahap ekstraksi sampel, sampel daun kelor diisolasi menggunakan metode reflux pelarut etanol. Dan hasil reflux tadi itu disaring dan dievaporasi sehingga diperoleh ekstrak kental. Nah, tahap ketiga yaitu pembuatan larutan standar alfa-tokoferol. Padatan alfa-tokoferol dilarutkan dengan kloroform, lalu ditambahkan iodida hingga terbentuk warna ungu dengan berbagai konsentrasi. Nah, untuk pembuatan larutan standar tokoferol ini dilakukan dengan variasi konsentrasi 5, 10, 15, dan 20. Nah, ppm. Untuk penentuan panjang gelombang maksimum yaitu diukur absorbansi larutan standar alfa-tokoferol pada panjang gelombang 550 hingga 600 nanometer. Nah, untuk penetapan kadar alfa-tokoferol diukur absorbansi sampel pada panjang gelombang yang didapat, kemudian dibandingkan dengan kurva linear larutan standar. Hasil analisis vitamin E menggunakan spektrofotometer UV vis yaitu deteksi adanya alfa-tokoferol
menghasilkan atau menunjukkan panjang gelombang maksimum yang diperoleh yaitu sebesar 510,20 nanometer. Diperoleh kadar vitamin E pada daun kelor muda dan tua sebesar 134,40 mg per 100 gram dan pada daun kelor tua sebesar 114,92 mg per 100 gram. Nah, untuk selanjutnya yaitu analisis kandungan vitamin E menggunakan HPLC atau High Performance Liquid Chromatography. Nah, berdasarkan penelitian Widada Hari 2013, prosedur kerja analisis vitamin E pada buah Borassus flagelliferlin menggunakan HPLC yaitu terdiri dari 4 tahap. Yang pertama ada preparasi sampel, yang kedua ada ekstraksi sampel, yang ketiga ada uji kesesuaian sistem HPLC, dan keempat yaitu analisis menggunakan metode HPLC. Nah, tahap analisis vitamin E menggunakan HPLC diawali dengan preparasi sampel, di mana simplisia kering dipotong tipis-tipis kemudian dicuci hingga bersih. Nah, ketika sudah dicuci, dihaluskan dan diayak. Yang kedua, tahap ekstraksi sampel. Sampel dilarutkan dengan pelarut N-heksana, lalu diekstraksi menggunakan metode maserasi selama 5 hari dan digojok setiap pagi, siang, dan sore hari. Kemudian disaring filtrat dan diuapkan menggunakan rotary evaporator pada suhu 50 derajat Celcius. Ekstrak diuapkan kembali dengan cawan porselen dan dikipas angin hingga tidak tercium bau pelarut. Tahap ketiga yaitu uji kesesuaian sistem HPLC, kurva kalibrasi dan linearitas, penetapan limit of quantification, LOQ, and akurasi presisi serta recovery. Nah, tahap terakhir yaitu analisis menggunakan metode HPLC. Nah, HPLC yang digunakan yaitu menggunakan kolom C18, dimensi kolomnya sebesar 4,6 mm dikali 25 cm, fase gerak yang digunakan yaitu etil asetat atau asam asetat heksana 1:1:198 yaitu perbandingan volume. Nah, kecepatan alir dibuat 2 mili per menit. Ilusinya dibuat isokratik, detektornya menggunakan UV sepanjang gelombang 295 nanometer pada suhu 40 derajat Celcius dengan volume injeksi 20 mikroliter. Nah, HPLC disetting dengan data seperti berikut, kemudian bilas dengan sistem fase gerak dengan kecepatan alir 1,5 ml. Nah, kemudian untuk menyeimbangkan kolom dengan fase gerak pada kecepatan alir 1,5 ml per menit sampai baseline stabil. Nah, kemudian sampel diinjeksikan 25-100 ml dan dianalisis menggunakan fase gerak dengan kecepatan alir 1,5 ml per menit, yaitu menggunakan metode normal. Nah, hasil analisis vitamin E menggunakan HPLC yaitu diperoleh kadar rata-rata ekstrak sebesar 3,19 kurang lebih 0,12%. Nah, analisis menggunakan HPLC diperoleh kadar vitamin E total ditunjukkan dengan satu puncak pada hasil kromatogram dengan waktu retensi sebesar 8,550 menit dengan persen luas area sebesar 373% yang ditunjukkan pada tabel di bawah hasil kromatogram. Nah, pada tabel berikut menunjukkan retensi waktunya. Waktu retensinya sebesar 8,550 menit dengan luas area sebesar 373%, dengan height-nya sebesar 27 dan persen luas area sebesar 100 dan persen height-nya yaitu sebesar 100. Nah, untuk hasil deteksi kromatogramnya bisa dilihat pada slide, yaitu pada waktu retensi 8,550 menit, yaitu menunjukkan peak yang lumayan kecil, tidak tajam. Nah, untuk referensi yang saya gunakan yaitu saya melihat dari penelitian Mubarak DKK 2017, yaitu analisis kadar alfa tokoferol vitamin E dalam daun kelor dari daerah pesisir dan pegunungan serta potensinya sebagai antioksidan. Nah, untuk analisis menggunakan HPLC saya mengambil referensi dari jurnal Widada Hari 2013, yaitu analisis kandungan vitamin E pada buah Borassus flagelliferlin menggunakan High Performance Liquid Chromatography, yaitu dari jurnal Mutiara Medica. Cukup sekian presentasi dari saya dan terima kasih telah mendengarkan hingga habis dan menyimak hingga habis. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.